Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Evaliana Hidayah, NIM 23521188, kelas MBS 2E. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor dan bagaimana keadaan ekspor impor di Indonesia pada tahun 2023. Video ini guna untuk melengkapi tugas ujian akhir semester ekonomi mikro dan makro. Tujuan pembahasan dalam video ini yaitu yang pertama, mengetahui definisi ekspor dan impor beserta penjelasannya. Yang kedua, mengetahui tujuan dan manfaat ekspor impor di suatu negara. Yang ketiga, mengetahui komoditas terbesar ekspor dan impor di Indonesia. Yang keempat, mengetahui bagaimana keadaan ekspor impor di Indonesia pada tahun 2023 dengan data BPS. Yang pertama yaitu pengertian ekspor. Ekspor yaitu suatu aktivitas menggunakan produk dan barang dari daerah pabean. Daerah pabean sendiri yaitu suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari perairan, daratan, dan lautan yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusif atau sering disebut dengan ZEE. Atau lebih lengkapnya, ekspor merupakan suatu kegiatan atau aktivitas menggunakan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan serta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor sebagai salah satu sektor perekonomian yang menduduki peranan cukup penting dalam perluasan pasar melalui beberapa negara. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk dan barang dalam jumlah besar, dan jumlah tersebut sudah tercukupi dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang ekspor. Jika dibandingkan dengan kegiatan impor, maka kegiatan ekspor jauh lebih mudah dilakukan. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan impor banyak peraturan yang harus dipatuhi, khususnya dalam hal pajak. Dalam kegiatan ekspor hanya ada beberapa produk yang dikenakan pajak. Salah satunya yaitu ekspor kayu, ekspor rotan, dan ekspor crude palm oil. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan ekspor, karena kegiatan ekspor ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kegiatan ekspor. Yang pertama yaitu mengendalikan harga dan menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, menambah devisa negara dan mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas barang dalam negeri. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang lautan dengan barang-barang tertentu. Selanjutnya yaitu komoditas terbesar ekspor di Indonesia. Yang pertama yaitu udang. Ekspor udang menyumbangkan sekitar 32,5% dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Yang kedua yaitu kopi. Pada tahun 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 1,15 US miliar. Yang ketiga yaitu minyak sawit. Indonesia menyumbangkan 59% dari total produksi global atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Yang keempat yaitu kakao. Pada 2022, ekspor kakao Indonesia mencapai 385,981 ton dengan nilai sekitar 19,8 triliun. Yang kelima yaitu karet. Pada 2021, total produksi karet di Indonesia mencapai 3,03 juta ton per tahun. Selanjutnya yaitu pengertian impor. Impor yaitu suatu aktivitas atau kegiatan memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Suatu negara melakukan kegiatan impor dari negara lain karena negara sendiri tidak cukup memproduksi barang atau produk yang cukup untuk warga masyarakatnya. Namun, tidak semua produk atau barang diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Direktorat Bea Cukai telah menetapkan peraturan yang memperbolehkan dan melarang masuknya barang impor. Barang impor yang memiliki unsur pornografi, obat-obatan terlarang, hewan dan senjata api, termasuk ke dalam barang yang dilarang masuk. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang impor. Sama halnya seperti kegiatan ekspor dan kegiatan impor, pemerintah akan menerapkan tarif pajak atas setiap produk ke masing-masing importernya. Tarif pajak tersebut membuat produk barang impor memiliki harga relatif mahal karena ada beban pajak yang harus dibayarkan konsumen. Jika dibandingkan dengan produk lokal, maka barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga lokal. Selanjutnya yaitu tujuan impor. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua memperkuat posisi neraca pembayaran, yang ketiga mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
Komoditas terbesar impor di Indonesia, yang pertama yaitu peralatan elektronik, yang kedua peralatan mekanik dan kendaraan, yang ketiga yaitu fashion, yang keempat yaitu alat medis, yang kelima aluminium, yang keenam serealia. Berikutnya yaitu bagaimana perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan dan variasi dari waktu ke waktu. Indonesia merupakan negara dengan ekspor dan impor yang signifikan, terutama dalam komoditas minyak, gas alam, batu bara, produk pertanian, dan produk manufaktur. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ini termasuk fluktuasi harga komoditas global, kebijakan perdagangan, stabilitas politik, dan permintaan pasar internasional. Pemerintah Indonesia seringkali berusaha untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor untuk memperkuat perekonomian suatu negara Indonesia. Keadaan ekspor impor di Indonesia pada tahun 2023 dapat dilihat, terdapat diagram tentang nilai ekspor dan impor tahunan Indonesia 2013 sampai 2023. Diagram ini bersumber dari Lembaga Badan Pusat Statistik atau BPS dengan tanggal rilis 15 Januari 2024, wilayah Indonesia. Kita fokus pada 2023. Ekspor dan impor pada tahun 2023 mengalami penurunan. Ekspor pun mengalami penurunan dan impor juga mengalami penurunan. Berikut merupakan penjelasan keadaan ekspor dan impor di Indonesia berdasarkan diagram BPS pada tahun 2023. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS, nilai ekspor dan impor di Indonesia turun pada tahun 2023. Rinciannya, nilai ekspor sepanjang 2023 mencapai 258,82 miliar US dollar, turun 11,33% dibanding 2022. Anjloknya nilai ekspor tersebut terjadi akibat penurunan kinerja ekspor migas dan non-migas. Pada 2023, ekspor non-migas turun 11,96% menjadi 242,89 miliar US dollar. Sedangkan ekspor migas turun 0,47% menjadi 15,92 miliar US dollar. Kemudian, nilai impor sepanjang 2023 turun 6,55% menjadi 221,88 miliar US dollar. Penurunan ini juga terjadi di sektor migas dan non-migas. Secara rinci, nilai impor non-migas turun 5,57% menjadi 186, miliar US dollar. Dan impor migas anjlok 11,35% menjadi 35,83 miliar US dollar. Di tengah kondisi ini, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus 36,93 miliar US dollar sepanjang 2023. Namun, surplus dagang tersebut amblas 32,18% dibanding 2022 yang nilainya mencapai 54,45 miliar US dollar. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang ekspor dan impor dan bagaimana perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.